Gue pernah ngeliat footage-nya yang The Jack ngawal sampai ke Mabes Polri-nya juga sih Bang. Tapi menarik juga kita mendapatkan suatu pemahaman insight juga dari seorang sekum Persija. Tapi Bang, tadi kita di awal ngebahas perjalanan karir politiknya Bang Rajiv. Apakah nanti di tahun 2024 The Jackmania supporter dari Persija yang sangat besar ini itu akan menjadi bisa dibilang apa? Menjadi salah satu objek utama dari Bang Rajiv untuk kampanye. Bisa dibilang menggunakan para Jackmania yang sangat banyak ini, terutama di Jakarta itu sangat banyak, dan Bang Rajiv akan konsolidasi ke beberapa korwil, gue mau nyalek segala macam, atau Bang Rajiv benar-benar mau gak usah bawa-bawa nama Persija dalam keadaan gue nyalek nanti gitu Bang? Iya, kalau gue sih udah pernah ngomong sama teman-teman itu bahwa gue maju ini salah satunya tadi memperjuangkan Persija Jackmania, dalam artian harus ada nih corong resminya gitu teman-teman, harus ada nih orang yang punya legitimasi saat Persijanya lagi kenapa-napa atau misalnya Jackmania lagi kenapa-napa nih, harus ada yang ya tadi lah minimal dia speak up gitu, minimal dia ngomong gitu. Kalau gue sekarang sekum, Diki ketum, kita nggak punya legitimasi apa-apa gitu kan. Ya contohnya sekarang deh Persibnya ditunda. Ada nggak sih satu aja anggota dewan ke siapa gitu kan yang peduli gitu, speak up nggak ada gitu kan. Nah ini kan ada kadang-kadang hal-hal yang kita miris gitu kan. Padahal kan melihat yang ngomong doang, ini kenapa nih gitu kan, ini jadi itu kan akan jadi apa ya, akan jadi rame kan, akan jadi perhatian juga nih gitu kan kalau orang-orang yang tertentu yang ngomong. Ibaratnya mereka jadi influencer kita lah gitu kan, gitu kan jatuhnya kan. Ini kan anggota dewan itu jadi influencer kita ya kan. Apa yang diomongin sama mereka pasti akan jadi sorotan publik kan gitu. Tapi kalau kita yang ngomong nggak jadi inian juga. Gitu. Bahkan tadi gue bilang mungkin ada juga yang bersyukur, udah jangan ini ntar jadi kenapa-napa kan gitu, pasti ada aja masyarakat. Tapi kalau misalnya nih anggota dewan yang ngomong atau siapa yang ngomong, itu kan akan lebih beda gitu vibes-nya gitu, suasananya akan lebih inilah gitu, dan akan lebih jadi perhatian juga, jadi atensi juga buat si pembuat kebijakan ini gitu kan. Wah ini gue ditelepon sama si A nih, katanya kenapa nih kan kayak gitu-gitu. Nah itu terus gue juga bilang sama anak-anak ya sekarang gini lah ya, kalau gue sih jujur ya, gue bilang kalau Persija tuh gue selalu ngomong gini di mana-mana. Gue bahkan ngomong sama bini gue gitu, sama istri gue bilang gitu, Persija itu nomor 1 kan di hati gue. Iya gue bilang gitu, jujur. PSG, Persija garis keras. Persija itu nomor 1 gitu lah. Terus gue kata dia, ya kan gue kenal duluan Persija gitu kan. Iya bener. Terus gue nomor berapa kata dia gitu. Ya udah deh, gue kasih nomor 0 gitu. Kok nomor 0 ya? Nomor 0 kan di atas nomor 1. Iya, masuk. Abis itu gimana tuh? Terus 0 nggak putus-putus lagi, berarti kita langgeng. Tapi nomor 1-nya Persija ya. Tetap. Gitu. Nah, tetap gue bilang gitu. Jadi ya dan alhamdulillah gini sih, alhamdulillah teman-teman Jackmania ini taunya ya udah gue ini supporter bola yang kebetulan garis hidupnya masuk ke dunia politik gitu, bukan politikus yang tiba-tiba pas lagi kondisi ini politik nih, nah kayak gitu. Nah ini yang justru jadi concern kita gitu, dan teman-teman juga paham gitu. Ya sekarang udah masuk tahun politik nih, banyak kode-kode yang ngadu, bang ini si Anu mulai pendekatan nih bang si B begini, si C begini gitu kan. Ya silakan, itu nggak jadi masalah gitu kan, asal secara personal itu kan hak lo nih secara personal gitu kan, tapi jangan bawa-bawa, yang penting jangan bawa-bawa atribut, jangan bawa-bawa identitas kita nih, misalnya Jackmania Anu deklarasi dukung ini, itu nggak boleh gitu kan, karena Jackmania itu kan organisasi no politik no profit gitu kan. Tapi lo sebagai pribadi datang pakai baju bebas itu silakan aja gitu, itu hak lo gitu kan, bawa anak-anak. Tapi gue bilang ya sayang aja ya kalau misalnya ada orang datang di awal, oke dia kasih apa dia di depan, tapi pas kita kan bukan butuh depannya doang, 5 tahun ke depan bagaimana misalnya gitu kan. Tadi gue bilang misalnya Persija kan, kita juga jangan pikir Persija akan baik-baik aja kayak sekarang gitu kan, kita nggak tahu ya, amit-amit Persija ternyata kondisinya balik lagi ke zaman dulu, atau Jackmania amit-amit misalnya kayak gini di Jackmania waktu kemarin juara Piala Menpora tuh 2000 pas lagi pandemi itu kan
kita udah kasih himbauan kan, jangan ada namanya konvoy. Cuman namanya kita menang 2 kali lawan rival gitu kan, lawan Persib pada saat itu. Tetap aja kan ada tuh yang Tetap HI gitu kan. berenang di HI. Lu berenang juga. Lu kali no. Berenang kesetrum sih. Itu air HI keruh gara-gara lu kan tuh. Dan itu kan akhirnya apa ya? Banyak anak-anak yang diamankan nih sama aparat. gitu Padahal kan. sebatas merayakan doang, Bang. Saya kan. Iya. Nah, Berarti lu ikut kan? Ikut. Cuma nggak ikut Nggak keceplok. ikut keceplok, Iya. ya. Nyari sendal ya, sendal. Iya, anak-anak. Lu kesana bukan dagang. Ini sepatu dari mana? Nah, Gibetnya harus sana. Nah, cuma kan gini gue bilang, balik lagi, nggak ada tuh anggota dewan atau siapapun yang misalnya dia ngomong gitu doang deh. Ya udah sih Pak, itu kan anak-anak namanya spontanitas. Komen. Nah, maksudnya ya udah dites aja misalnya, yang penting kan mereka nggak bikin vandalisme, nggak bikin anarkisme gitu kan. Nggak ngerusak fasilitas. Fasum. Yang penting udah coba misalnya di di swab gitu kan, di antigen. Ya kalau yang positif ya di karantina, ya enggak ya udah dipulangin, yang penting dikasih himbauan aja. Tapi kan nggak ada nih anggota dewan kita yang ngomong gitu Iya, ya, nggak gitu ada. kan. Ya udahlah Pak, itu namanya euforia gitu kan, yang penting pokoknya tinggal ngomong gitu doang. Padahal ada satu aja yang ngomong gitu, itu pasti akan apa ya? Atensinya dari anak-anak kan beda. Wah, ini si Pak ini peduli juga nih sama kita kan gitu. Nah, tapi kan hal simpel itu nggak ada ternyata gitu. Akhirnya ya udahlah, gue bilang makanya daripada kita ngasih banyak orang datang A B C D F G ngasih A B C D kasih gitu kan. Tapi pas 5 tahun pas lu lagi butuh apa-apa lu bingung. Kasih apa kita perjuanginnya gitu. Dan kan nggak sebatas itu juga. Iya. Nggak sebatas itu juga perjuangan kita. Kan banyak hal nih, misalnya namanya anggota dewan masih punya privilege besar. Masih bisa dekat sama camat, bisa dekat sama lurah. Misalnya ada anggota nih Korwil mana, misalnya Korwil Benjeruk. Bang, ini Bang, ada anak-anak nih bisa jadi apa? PPSU. Biasanya kan PPSU itu kan biasanya kontrak tuh per tahun. Nah, mungkin kalau namanya kita jadi anggota dewan, kita bisa komunikasi sama lurahnya, sama camatnya. Tolong dong nih anak-anak saya diiniin. Kan tujuan kita apa sih? Tujuan kita kan mempersijakan Jakarta. Iya. Tujuan kita kan adalah menaruh anak-anak Jackmania itu di mana-mana gitu. Di bidang ini ada Jackmania-nya, di bidang ini ada Jackmania. Jadi di bidang manapun Jackmania ada, orang Persija ada gitu. Akan jadi gambaran apa ya, hal biasa saat kita di mall di mana-mana orang pakai atribut Persija. Itu udah jadi gambaran umum lah kalau misalnya kita bisa naruh orang kita di mana-mana gitu. Karena kan kita bisa ngeliat orang pakai baju Madrid, pakai baju Juve, baju Barca di mana-mana, tapi kita malu pakai baju Persija masuk ke mall. Padahal harganya nggak murah-murahan juga. Iya, gitu kan. marah, mahalan jersey ini mana? Jersey ini 800 Dari- ribu. Tuh, tahu. Iya. Ini lu beli dia kan di Tanah Abang. Ini limited edition. Dipakai cuma 3 kali karena Covid. Tapi lemaknya udah buluk ya. Ini udah kendor nih Bang. Udah kendor. Kulitnya kurang gede. Krempeng. Nah ini Bang, salah satu contoh DJ yang harus dibantu. Iya. Ya mungkin ya kan. Ini Bang. Dari rumah lu deh, Ji. Gua di Kuningan Bang Mampang. Kuningan, Mampang. Mungkin dari segi kesehatan gizinya, kesembuhan, ya. Masa situ lah. Ya kan bisa. Bisa Punya pertanyaan Bang. Tuh, Bang. iya. Ntar dulu, Ya. dikit Bang Rajib dari tadi ngomong supporter kan. Jangan sampai Bang Rajib nanti bikin baliho gede pakai selayarnya The Oh, Jack. nggak boleh. Jangan. Lu nggak boleh tadi. Nggak Lu boleh. ngomong sendiri. Nggak Berarti boleh. itu memperalat The Jack kan. Iya, Bang? jangan. Nggak boleh. Tapi gue datang nih misalnya, nih isinya kan tanpa gini. Lo nggak usah pakai baju ini pun gue bakal tahu ini pendukung Persija nih kan gitu kan. Jadi ngapain lo harus pakai atribut lagi kalau ketemu gue kan gitu. Jadi justru itu yang gue larang, yang gue tolak. Jadi kita harus kasih garis yang jelas nih, kasih batasan yang jelas antara saat gue sebagai orang politik sama sebagai supporter bola gitu. Karena kalau gue campur-campur, yang ada resistensinya besar. Iya. Anak juga pasti akan Males. akan nolak gitu kan. Dan balik lagi, gue selalu bilang gini, ya mohon maaf ya, agama aja ya, ini mohon maaf ya, agama aja tuh kadang kita masih bisa lock in lock out kan gitu, bisa pindah lah gitu kan. Ya kan? Gimana tuh? Ada lock in, lock out? Iya kan ada kan gitu. Ada, Istilah- ada, istilah Bang. anak zaman sekarang gitu. Kan? Iya, login apa lock out gitu. nih. Terus bini aja kita masih bisa ganti-ganti gitu. Waduh, buset ya. Iya kan itu. Anak berapa, Ji? Kalau kita gue setia. masih belum bicara bini sih, Bang. Sekedar pacaran. Buset aja. tuh ya. Buset tuh ya. Tiap minggu beda lu. Anak lu berapa, Ji? Apaan sih, Bang? Lu komisioner tuh. Dari komisioner ketahuan, Ji. Iya. Gua kenapa kumisan? Heeh. Gua fans Bambang Pamungkas.
adalah tuh kumisnya BP. Ada dia. Panggilnya Bang Ada ya? Kumis. Kumis panggilnya. Gue dulu ngefans sama Ismet Sofyan. Nah makanya sampai sini kita bisa nih ya. Itu masuk. Tar dulu. Lanjut Bang. Ya, terus bahkan apa bilang kebangsaan aja kita bisa ganti gitu ya. Apalagi partai politik, ya mohon maaf ya, maksudnya apalagi pandangan politik itu gampang banget kita ganti gitu. Apalagi politik itu kan abu-abu, yang tadinya temen Bisa jadi musuh. yang hari ini temenan, kemarin musuhan. Iya. Yang hari musuhan, kemarin temenan kan gitu. Mungkin temennya apa musuhnya sekarang? Kayak musuh dah. Ya udah jadi temen aja sekarang. Gue Persib. Dah. Gue bukan supporter yang Bali. Weh. Lu kalau off cam aja lu. Lu katanya besok mau nonton mau ngapain lu? Gue nonton Persija. Lawan Persib. Iya. Mau ngapain? Nyari Sepatu udah. Mungkin topi. Tapi udah. Ya kayak gitulah. Maksud gua apalagi tadi pandangan politik gitu. Sementara gue aja ngomong sama bini gue, Persija itu nomor 1 gitu. Maksud gue nggak akan serendah itu untuk gue menggadaikan nih bola gue nih, identitas gue nih untuk ditukar dengan hak politik. Justru Hak bagaimana politik. caranya gue masuk dunia politik ini tadi untuk apa nih benefit yang bisa gue pakai tadi untuk bola gitu. Contoh gue pernah kadang-kadang gini, kita tidak berpolitik ya, tapi kita tidak boleh anti politik gitu. Kadang-kadang kita butuh nih kekuatan-kekuatan politik untuk membantu kelancaran apa yang kita mau gitu. Contoh waktu Persija juara 2018 itu kan polanya sama kayak gini. Kita pertandingan terakhir lawan Mitra Kukar itu Persija nggak dapat izin main di GBK. Kenapa? Karena kan GBK pada saat itu sudah dipakai untuk kawan-kawan dari Tiberias kalau nggak salah, mereka bikin acara kebaktian besar gitu. Cuman ya tadi alhamdulillah karena kebetulan kita pada saat itu pembina kita Pak Safriudin itu kan mantan Wakapolri, beliau itu juga dekat sama Pak Yusuf Kala, Pak Jokowi, dia telepon ke atas, kita ya entah gimana caranya akhirnya koneksi itu bisa tuh main, walaupun syarat dari teman-teman TBRS adalah yaudah tuh tolong dibantu tuh angkatin kan Pelindung rumput. Stadion rumputnya gitu. Ya, akhirnya malah teman-teman ribuan orang datang Sebelum kick off tuh, sebelum kick off. Jadi makanya kerja bakti gitu kan, dan itu jadi ceritanya gitu kan, pas akhirnya juara alhamdulillah gitu besoknya. Nah, coba bayangin kalau kita nggak punya koneksi begitu, gitu kan, pertandingan terakhir juara, ini Patriot, waduh, ya kan, nggak seru banget, ceritanya nggak ada. Malah di daerah orang, bukan di Jakarta. Banyak hal-hal kayak gitulah, banyak cerita yang kayak gitu, jadi termasuk juga gue gitu, misalnya kayak Jackmania bikin tablik akbar di Monas, itu sampai H-4, ya pernah 2018. Terus kita sampai H-4 ini jadi kepala UPT-nya Monas nih sekarang jadi wali kota Jakarta Selatan, Pak siapa namanya itu lupa gue dia. Nah terus beliau tinggal nunggu, yaudah gue nunggu suratnya doang nih, surat dari kepolisiannya. Kepolisian nunggu surat disposisi dari Pak Gubernur. Sampai H-4 ini suratnya belum ada. Gitu. Sampai kita udah hopeless nih, karena kan kita udah bayar, udah DP vendor kan untuk panggung dan lain-lain. Ya alhamdulillah karena kebetulan gue punya teman-teman staffnya Pak Gubernur pada saat itu. Jadi bentar pagi-pagi nomor suratnya berapa? Gini. Jadi teman gue ini pagi-pagi sebelum Pak Gubernur masuk ke ruang kerjanya, dia cari tuh surat dari setumpuk surat, dapat nomor kita ditaruh di atas sama dia. Jadi kan langsung tanda tangan tuh sama Gubernur tuh gitu. Udah begitu dapet ini langsung dibawa sama dia, langsung dibawa ke biro, langsung kita kirim ke Polres Jakarta Pusat, langsung keluar izin gitu. Nah kan kadang-kadang maksud gue itulah kadang-kadang hal-hal kecil kayak gitu. Kadang-kadang kita juga butuh nih koneksi-koneksi politik itu ternyata bisa ngebantu dalam beberapa hal loh gitu. Ya, termasuk kayak tadi gue bilang, gue bisa koneksi, bisa audiensi sama Pak Wakil Ketua DPR dan lain-lain, itu juga bagian dari itu gitu. Nah, itu Ji, koneksi itu kayak gitu. Koneksi tilang minta koneksi lu gimana? Tadi kita udah dengar banyak cerita Bang Rajiva kan. Ini kan udah masuk, bisa dibilang kick off lah Bang ya. Udah pemanasan Bang. Tahun depan karena kan pemilihan kan. Kira-kira nih dari Bang Rajiva sendiri punya strategi tersendiri gak sih Bang? Untuk segera, apalagi pemilihan Dapil 4 kan. Dapil 4 tadi mananya sih? Matraman. Cakung, Pulau Gadung. Punya strategi sendiri gak Bang untuk menghadapi daerah-daerah ini Bang? Ya, tadi kan gue bilang, gue gak bisa pungkirin bahwa basis masa gue tetap anak muda gitu. Karena memang gue ngerasa di kepemudaan gitu kan. Dan di teman-teman muda itu kan terbagi-bagi juga. Ada yang tadi memang bagian dari, ya berafiliasi di supporter bola, itu kan ada yang afiliasinya di
KNPI, ada yang afiliasinya di Karang Taruna dan lain-lain gitu kan. Ya paling ya selain pendekatan personal gitu kan, persuasif ya tadi paling gue juga bikin beberapa gue kebantu beberapa UMKM gitu, kayak misalnya gue bikin angkringan. Jadi tuh teman-teman kayak misalnya kan ada misalnya Jackmania gitu, walaupun mereka nggak pakai nama Jackmania, tapi itu wilayah-wilayah tertentu di wilayah-wilayah yang ada di dapil gue itu, kepala-kepala itu gue kasih ini nih, gue kasih angkringan gitu kan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya buat mereka usaha lah, buat minimal buat ada kas buat organisasinya kan, kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu sih gitu. Sementara kalau yang memang bener-bener ya paling kalau yang lain-lain ya standar lah, mesti kayak bagi-bagi sembako atau misalnya kayak apa bikin kegiatan ya Jumat Berkah gitu-gitu sih, itu standar gitu. Karena ya gue bilang ya kalau lu mau tahu gue kan harus jadi dulu gitu. Tapi sejauh ini respon mereka ya alhamdulillah gitu. Ya kalau anak muda ini kan responnya kan gini, gue bilang dia tadi ya bilang ya gue kalau bisa pun ya kalau gue jadi gitu, gue juga harus jadi corong nih, harus jadi penghubung nih antara anak-anak muda sekarang nih, Gen Z dan milenial ini yang ada dengan apa nih kan sekarang jadi keluhan generasi sekarang ini kan, tadi kan misalnya kayak misalnya pekerjaan susah gitu kan, karena kan sekarang kan apa ya, persaingan makin tinggi. Tapi kan sebenarnya kan walaupun kerja yang konvensional susah, tapi kan sebenarnya peluang-peluang itu banyak gitu. Misalkan kayak ekonomi kreatif ini kan banyak gitu kan. Sekarang lo bikin podcast ini kan bisa menghasilkan uang juga gitu kan. Jadi cuman apa nih gitu kan. Nah, kadang-kadang teman-teman ini, bang gue mau bang, cuman balik lagi dia bingung di masalah permodalan, dia bingung di masalah akses pendampingan dan lain-lain. Nah, syukur-syukur kalau gue bisa jadi nih, ya tadi gue bisa jadi penghubung, gue cari nih pendampingnya siapa, bisa cari sumber-sumber modal dari mana, kayak gitu-gitu sih. Utamanya tadi buat ekonomi, biar anak muda ini ekonomi kreatif ini bisa berkembang di kalangan muda, kayak gitu sih. Anak muda harus berusaha, harus kreatif. Ya kan, jangan males-malesan. Yang males apa sih? Lu. Kuliah berapa tahun lu? 6 tahun kan? Gue tepat waktu ya. Oh, tepat waktu. Tapi ini udah banyak banget dari tadi Bang Rajif ngebahas putar politik. Betul. Terus juga ngebahas tentang kanjuruhan segala macam. Kita ice breaking aja, kita main games this or that. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus Bang Rajif jawab secara cepat. Iya. Yaitu yang pertama, gue dulu ya. Oke. Yang pertama, Bang Rajif pilih GBK atau JIS? GBK. Janji mana nih? Belum ditepatin. Enggak, gue nggak ngomong siapa. Emang siapa? Ya berasa aja. Emang siapa? Masa di Jack nggak punya kandang ya bang ya? Yang secara resmi Jackmania. Nomor 2, silakan sih. Nomor 2 bang. Oke. Bambang Pamungkas atau Ismet Sofyan? Ismet Sofyan. Satu, bener-bener Ismet Sofyan. Kenapa bang? Karena kan ini tanya Bang Rajif bukan lu. dia mau jelasin lagi. Dekliar nih. Karena gini guys, ketika ngebahas Persija, ketika ngebahas Bambang Pamungkas dan Ismet, ya udah pasti Persija gitu. Yeah. Makanya Bang tadi gue nanya BP atau Ismet? Udah. Bang Rajif. Bang, gimana bang? Alasannya kenapa Bang milih Ismet? Dekliar nih. Kenapa gue cuma ditanya nomor 2, nomor 1 kan ditanya alasannya tadi. Kenapa gue pilih Karena kita udah tahu. Lanjut bang. Ya apa? Iya BP atau BP. Ismet kan tadi pilihan Ismet. Ismet. Alasannya? Ya karena gue suka aja sama Ismet gimana. Nggak sih, karena menurut gue Ismet, BP baik, Ismet juga baik gitu. Tapi ya kalau ini kan subjektif aja kan, subjektif gue aja kan. Dua-duanya legend nih. Dua-duanya legend lah. Cuman ya kalau Ismet kan kalau masalah kesetiaannya lebih setia lah. Loyal. Iya. Lebih loyal gitu kan. Dan ya kalau secara personal sih gue lebih dua-duanya idola gue lah. Tapi kalau ditanya Ismet atau BP, gue pasti bilang Ismet. kalau GBK atau JIS tadi kenapa lagi? Kita tanya lagi. Tadi kan baru tanya. Kenapa pilih JIS bang? Kalau GBK atau kenapa Kenapa GBK? pilih GBK? GBK. Terus sengaja bang, biar mikir dulu jawabannya iya, apa benar. gitu. Iya. Biar nggak keliru. Iya. Oh kalau itu jawabannya pasti kalau itu kalau GBK tadi. Nah kalau GBK pertama kan GBK di tengah kota. Yap. Iya. Nah, jadi kita juga dari mana-mana juga Mobilitasnya enak. mobilitas lebih enak gitu. Dan masalah akses sih gitu. Kalau JIS ini kan dibangun tapi kan stadionnya doang dibangun. Iya. Infrastrukturnya belum. Jauh Asli, Bang. bang. Gua kemarin ngerasain tuh bang. Jadi ya kalau gue sih selalu bilang dari dulu ya, jangan sampai kita cuma bikin
museum doang nih, tapi nggak dipakai gitu. Dan ini kan ngabisin duit duit bener rakyat aja banget. gitu kan, duit APBD, duit kita juga gitu kan, jangan sampai. Ya kan sekarang udah kebuktian nih, JIS nggak bisa dipakai, tapi kan apa ya, operasional kan jalan terus. Dari mana duitnya? Orang nggak bisa dipakai buat konser juga kan gitu kan. Sekarang buat konser kemarin Dewa 19. aneh banget tuh kan. Bahkan yang ada netizen malah negatif pandangannya gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu sih maksud gue, harusnya berjalan beriringan gitu. Jadi infrastrukturnya disiapin dulu. Misalnya kayak dia mau bikin MRT atau LRT, dijadiin dulu barangnya gitu kan. Mau bikin jalanan, akses jalannya juga harus disiapin dulu. Jangan yang penting jadi gitu ya. Jangan cuma nyari apa itu kan, nyari nama dan lain-lain tapi ada stadionnya tapi bener nggak pakai juga gitu. Bener. Buat apa gitu. Nah, itu sih. Ya mungkin kalau kedepannya JIS-nya infrastrukturnya udah bagus, semuanya udah oke, ya mungkin bisa berubah pikiran kali gue gitu. Tapi kalau sekarang sih masih GBK. Baik, kemarin gue ke dalam JIS itu gue ngeliat infrastrukturnya juga bagus bang. Mulai dari toilet, tempat duduk, terus juga dalamnya itu bagus lah. Bagus sih stadion. bagus, tapi kan belum teruji. Iya. Pernah sekali teruji tuh waktu Persija uji coba. Lawan Cuan Buri. Ambrol, iya. Ambrol di sana supporter. Padahal itu cuma pakai hebel doang. Iya. Gitu. Masa stadion pakai hebel itu bahaya. Padahal internasional kan? Internasional. Ini kan harus sebenarnya kalau kita bandel ya, nakal dikit nih, kita bisa nih usut-usut nih, ini bener kan speknya nih gitu kan. Masa stadion pakai hebel. Speknya 68 apa 66 nih? Iya gitu. Sekutu maksudnya nih. gini, itu untung di lantai 1. Coba kalau tuh hebel di lantai 3 jatuh nimpa orang, kan udah korban jiwa. Itu siapa yang mau disalahin kan kayak gitu. Ini lagi-lagi ke supporter kambing hitam kan? Kambing hitam. Padahal Siapa Ji? infrastruktur yang kurang. Infrastruktur yang kurang. Yang bikin siapa? Ya itulah. Yang ini bukan gubernur lah, tukang masih kan. Iya, tukang. Betul bang. Ya, terus sama ini juga misalnya kayak kan jadi keluhan kemarin itu kan kenapa dia belum lolos verifikasi itu kan, FIFA ya? kayak akses. Jadi kan akses itu cuma satu jalan besar tuh kan, yang di luar itu kan. iya, Jadi Bang. mau pintu dari mana-mana keluar di situ aja. Iya, bener. Itu numpuk ribuan orang tuh kan bahaya gitu kan. Ya gitu. Terus kedua, udah masuk VIP-nya belum? Yang bis ini, lorong bis itu. Oh, itu belum, kan Bang. katanya kan, jadi kan ada tuh kalau misal bis masuk dari bawah tuh, terus kan naik ke atas gitu kan. Jadi ada langsung tempat ininya. Korum. Cuman ini bisnya ini katanya dulu nggak bisa lewat karena ininya pendek. Jadinya Ya. bisnya tuh jadi Ngantuk. bisa tuh nyangkut dari sini gitu. Nah terus Ini ngukurnya mobil bak kali bang. kolbak. Kolbak. Dan kalaupun bisa lewat, Baret atasnya. itu kan juga jalan buntu. Jadi bisa harus putar balik. Putar balik. Kalau GBK kan nggak, misalnya lo luar sini lo keluar Gede itu, mana Bang. bisa gitu kan, ada aksesnya. Kalau ini contoh nih Persija lawan Persib atau lawan siapa lah gitu. Terus bis pemain lawan ada di situ. Nah, bubaran supporter keluar. Nah, kita harus nungguin supporter pada bubar. Kalau enggak habis itu bis di Timpuk. gitu. Jam berapa itu bubar? Kalau supporter bubar aja tadi lama bener itu kan, orang jalannya macet cuma satu jalan doang kan kayak gitu. Jadi banyak faktor gitu yang memang harus dibenahin lah di sana kayak gitu. Terakhir. Lanyala atau Iwan Bule? Sekarang yang udah menjabat aja nih bang. Lanyala atau Iwan Bule, Bang? Mikir. Kayaknya nih. berat. Berat pilihannya. Iwan Bule ya? Iwan Bule lah. Iwan Bule bang. Iwan Bule, Bang. Kenapa, Bang? Karena Lanyala kan baru sebentar waktu jabatnya. Dia belum terbukti. Iya. Perbandingannya bukan apple to apple jadi gitu. Ya kalau Iwan Bule kan gini, terlepas dari apapun kekurangannya, tapi kan ada kelebihannya juga lah. Maksudnya adalah beberapa prestasi yang bisa dibanggain lah gitu kan, misalnya kreativitas dan lain-lain gitu kan. Dan kita juga harus objektif juga sih kayak gitu. Iya sih, benar. Oke deh, ini political thoughts kali ini. Bentar, ini satpam siapa sih di sini? Tar dulu belum kelar. Apa lagi? Pengen nanya Bang Rajiv aja sedikit aja. Ada gak sih pesan-pesan untuk dari Bang Rajiv untuk sepak bola Indonesia? Iya, dan benar. Politik bang. Iya. Ya kalau buat bola kita sih, gue pengennya ya sepak bola ini benar-benar jadi apa? Jadi hiburan untuk masyarakat gitu kan. Sepak bola ini kan sebenarnya hiburan paling murah untuk masyarakat. Betul, Bang. Iya, TV disiarkan. Hiburan dan juga untuk semua kalangan gitu. Jadi ya kalau bisa sih memang sepak bola ini memang didesain untuk jadi benar-benar jadi hiburan gitu. Jadi siapapun bisa menikmati, masyarakat bisa menikmati dan ya ini datang mau kalah menang ya udah gitu. Pulang aja gitu. Jadi tanpa ada praduga macam-macam, tanpa adanya
pikiran macam-macam dan lain-lain gitu. Dan paling itu aja sih. Jadi harapannya ya sepak bola kita benar-benar bisa jadi hiburan, sepak bola ini benar-benar bisa jadi alat pemersatu, sepak bola ini bisa jadi apa ya, sumber ekonomi mungkin buat sebagian masyarakat, UMKM. UMKM. Dan sepak bola ini jangan terlalu banyak dipolitisasi sih, itu aja sih yang penting. Gitu. Itu sebenarnya yang terakhir pesan buat Bang Rajif juga sih. Oh iya. Kalau misalkan nyalek jangan mempolitisasi bola. Itu selalu jadi reminder gue sih, jadi pesan buat diri gue sendiri. Jadi buat warga-warga Matraman, Cakung dan Pulau Gadung, jangan lupa coblos. Yang ada nama Bang Rajifa. Bukan gue tuh yang kampanye. Tapi bisa kali Bang. Iya. Oh iya. Ya. Oke deh, Konco Kilat, terima kasih sudah menonton Political Thoughts by Kilat Media. Episode kali ini sangat banyak sekali pembicaraan yang belum sempat dibicarakan di media sosial, terutama kasus dari Kanjuruhan, kasus-kasus yang sebenarnya ini kasus important, kasus yang tahu important nggak? Lanjut. Kasus yang penting, tapi kurang terblow up di media. Jadi kita di sini sebagai anak muda dan juga di sini ada Bang Rajif sebagai sekum dari The Jackmania. Jackmania adalah supporter paling besar di Indonesia ya Bang ya? Betul. Salah satu terbesar dan sahabatan banget sama Arema dan akhirnya juga sekarang Bang Rajifa juga ingin melangkah ke dunia politik tanpa membawa embel-embel sebagai supporter The Jackmania. Jadi buat konco kilat semua, ini adalah tahun 2023, kick off ya tahun politik, dan tahun 2024 adalah pencoblosan di bulan April. Pesan-pesan dari kita sebagai anak muda, karena anak muda adalah suara terbesar di tahun 2024. Jangan sampai salah coblos, jangan sampai salah memilih orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pilihlah orang-orang yang mementingkan kepentingan masyarakat umum. Betul. Dan jangan lupa coblos Muhammad Riza Rasyad. Lu nyalek juga ternyata. Kita musuhan banget. Oke, Konco terima kasih. Dan apaan tuh? Oke deh Konco terima kasih. Sampai jumpa di lain episode. Gue Riza Rasyad bersama Firzi dan Bang Rajifa. Pamit undur diri. The Jackmania. Mania. Sampai jumpa.